Hati-hati dengan tepung. Ini 8 tanda kamu kecanduan tepung dan bagaimana ia membajak energimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang produktivitas yang seringkali merasa energinya terkuras habis entah kemana. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal ini? Jam 3 sore, perut rasanya baru diisi pas makan siang. Tapi kelopak mata rasanya kayak ada beban 10 kilo. Kepala terasa berkabut. Mau mikir kerjaan yang sedikit rumit aja rasanya buntu total. Solusinya, kayaknya cuma satu. Secangkir kopi lagi, atau mungkin sepotong roti, beberapa keping biskuit, atau semangkuk mie instan biar semangat lagi. Kita sering menyalahkan kurang tidur, stres, atau mungkin kebanyakan makan gula sebagai biang kerok dari semua ini. Kita mati-matian mengurangi manis di minuman kita, menghindari permen, tapi kita lupa. Ada musuh dalam selimut yang jauh lebih sering kita konsumsi, yang efeknya sama, bahkan bisa lebih berbahaya. Dia ada di sarapan kita dalam bentuk roti tawar. Dia ada di makan siang kita dalam bentuk mie. Dia ada di cemilan sore kita dalam bentuk gorengan, biskuit, dan kue. Dialah tepung terigu olahan. Saudara kembar gula yang menyamar dengan begitu sempurna dalam makanan sehari-hari kita. Kita berpikir, ini kan gak manis, jadi aman. Padahal di dalam tubuh kita, tepung olahan ini diubah menjadi gula dengan sangat cepat, menciptakan sebuah roller coaster energi yang dahsyat, yang tanpa sadar telah membajak otak, mood, dan bahkan bentuk tubuh kita. Kamu bukan malas, kamu bukan tidak disiplin. Mungkin saja, kamu sedang kecanduan tanpa kamu sadari. Hari ini, kita akan menjadi detektif bagi tubuh kita sendiri. Kita akan bongkar tuntas 8 tanda tersembunyi bahwa kamu sudah kecanduan tepung, dan yang terpenting, bagaimana cara mengambil alih kembali kendali atas energimu. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena solusinya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Tanda 1. Roller coaster energi. Semangat di awal, ambyar kemudian. Tanda pertama adalah yang paling umum kita rasakan. Bayangkan ini, kamu sarapan dengan 2 tangkup roti selai kacang. Awalnya, kamu merasa berenergi, siap menaklukkan dunia. Tapi anehnya, jam 10 pagi, energimu terjun bebas. Kamu merasa lemas, mengantuk, dan butuh ganjelan lagi. Atau setelah makan siang dengan sepiring mie ayam, jam 2-3 sore, kamu langsung teler. Ini bukan kebetulan. Inilah yang disebut energi roller coaster. Kenapa ini terjadi? Logika tubuhnya. Tepung terigu olahan adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, begitu masuk ke tubuh, ia diubah menjadi gula dan diserap ke dalam darah dengan sangat cepat. Gula darahmu melonjak drastis, memberikan sensasi energi instan. Melihat lonjakan ini, tubuhmu panik dan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah. Karena insulin yang keluar terlalu banyak, gula darahmu yang tadinya tinggi langsung anjlok atau crash di bawah level normal. Nah, saat crash inilah kamu merasa lemas, pusing, dan mengantuk luar biasa. Dan apa yang otakmu perintahkan saat itu? Cari lagi sumber energi cepat. Akhirnya, kamu kembali mencari roti, biskuit, atau mie. Sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Tanyakan pada dirimu, apakah energimu stabil sepanjang hari atau naik turun secara drastis setelah makan makanan tertentu? Tanda 2. Kabut otak, brain fog, and susah fokus. Tanda kedua adalah ketika kepalamu terasa penuh kabut. Kamu sedang rapat, tapi pikiranmu melayang kemana-mana. Kamu baca email penting, tapi harus diulang-ulang baru paham. Kamu mau ngomong sesuatu, tapi kata-katanya rasanya tersangkut di ujung lidah. Ini bukan karena kamu lemot. Ini bisa jadi gejala brain fog akibat tepung. Kenapa ini terjadi? Otak kita membutuhkan pasokan energi, glukosa, yang stabil untuk bisa berfungsi optimal. Roller coaster gula darah yang kita bahas tadi membuat pasokan energi ke otak menjadi tidak konsisten. Kadang kebanjiran, kadang kekeringan.
Ketidakstabilan inilah yang membuat fungsi kognitif kita menurun, menyebabkan sulit fokus, daya ingat melemah, dan kreativitas mandek. Selain itu, bagi sebagian orang yang sensitif, gluten dalam tepung terigu bisa memicu peradangan, inflamasi, tingkat rendah di seluruh tubuh, termasuk di otak. Peradangan inilah yang berkontribusi besar pada perasaan berkabut dan kelelahan mental. Coba perhatikan, di momen apa saja kamu paling sering merasa sulit berkonsentrasi? Apakah sering terjadi setelah kamu mengonsumsi makanan berbasis tepung? Tanda nomor 3, keinginan ngemil konstan, terutama yang manis and gurih. Perut karet, mungkin itu julukan yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Rasanya baru 1 jam lalu makan besar, tapi mulut sudah gatal ingin ngemil lagi. Dan anehnya, yang kamu inginkan bukanlah buah atau sayur, tapi biskuit, keripik, kue, atau gorengan. Keinginan ngemil yang tak terkendali ini adalah tanda kuat bahwa tubuhmu sedang dibajak. Kenapa ini terjadi? Saat gula darahmu crash, setelah lonjakan insulin, tubuhmu mengirimkan sinyal panik ke otak. Kita butuh energi sekarang. Sinyal ini diterjemahkan sebagai rasa lapar yang hebat dan keinginan kuat, craving, untuk makanan yang bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Apa itu? Tentu saja karbohidrat olahan dan gula. Lebih dari itu, makanan ini juga memicu pelepasan dopamin, hormon rasa senang di otak. Otakmu merekam, makan roti biskuit senang. Ini menciptakan jalur adiksi yang mirip dengan narkoba. Semakin sering kamu menurutinya, semakin kuat jalur itu, dan semakin sulit untuk melawannya. Kamu tidak lapar, kamu hanya kecanduan. Tanda nomor 4, lemak membandel di perut, si buncit yang susah hilang. Kamu sudah mengurangi porsi makan. Kamu bahkan sudah rutin lari pagi. Tapi kenapa lemak di area perut ini rasanya setia sekali? Tidak mau pergi? Sebelum menyalahkan genetik, coba periksa piring makanmu. Bisa jadi, pelakunya adalah si tepung. Kenapa ini terjadi? Ketika kamu mengonsumsi tepung olahan, gula darah melonjak, dan insulin dilepaskan. Salah satu tugas utama insulin adalah menyimpan kelebihan gula. Jika simpanan energi di otot dan hati sudah penuh, kemana kelebihan gula ini akan disimpan? Ia akan diubah menjadi lemak dan ditumpuk di gudang utama tubuh. Sel-sel lemak, terutama di sekitar organ vital di perut kita, lemak visceral. Semakin sering kamu makan tepung, semakin sering insulin bekerja, dan semakin banyak lemak yang ditumpuk di perut. Ini bukan hanya masalah penampilan. Lemak visceral sangat berbahaya karena bisa memicu peradangan dan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan masalah metabolik lainnya. Tanda nomor 5, masalah pencernaan, kembung, begah, dan sembelit. Setelah makan roti atau semangkuk mie, perutmu terasa penuh, kembung, dan banyak gas? Atau kamu sering mengalami sembelit dan susah buang air besar? Jangan anggap ini normal. Ini adalah sinyal protes dari sistem pencernaanmu. Kenapa ini terjadi? Proses pengolahan tepung terigu modern telah menghilangkan bagian terpenting dari biji gandum, kulit ari, bran, dan benih, germ. Padahal, di sanalah sebagian besar serat, vitamin, dan mineral berada. Yang tersisa hanyalah endosperma yang kaya akan pati. Kurangnya serat membuat proses pencernaan menjadi lambat dan sulit, menyebabkan sembelit. Selain itu, gluten bagi banyak orang sulit dicerna dan dapat menyebabkan peradangan di usus yang memicu gejala kembung, begah, dan ketidaknyamanan lainnya. Ini mengganggu keseimbangan bakteri baik di ususmu, yang merupakan pusat dari sistem kekebalan tubuh. Tanda 6, kulit kusam and sering berjerawat. Kamu sudah menghabiskan banyak uang untuk produk skincare, tapi jerawat, terutama di area dagu dan rahang, terus-terusan muncul. Kulitmu terlihat kusam dan tidak bercahaya. Mungkin solusinya bukan di meja rias, tapi di meja makan. Kenapa ini terjadi? Makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti tepung terigu memicu lonjakan insulin.
Lonjakan insulin ini dapat merangsang produksi hormon androgen dan meningkatkan produksi sebum, minyak di kulit. Sebum yang berlebihan ditambah dengan sel kulit mati adalah formula sempurna untuk pori-pori tersumbat dan jerawat yang meradang. Selain itu, peradangan sistemik yang dipicu oleh konsumsi tepung berlebih juga bisa merusak kolagen, protein yang menjaga kekencangan, dan elastisitas kulit. Akibatnya, kulit jadi lebih cepat kusam dan menua. Tanda nomor 7, mood yang naik turun, gampang cranky and cemas. Pernah merasa jadi lebih sensitif, gampang tersinggung, atau cemas tanpa sebab yang jelas, terutama saat kamu sedang lapar atau telat makan? Hubungannya mungkin lebih dekat ke piringmu daripada yang kamu kira. Kenapa ini terjadi? Roller coaster gula darah tidak hanya membajak energimu, tapi juga membajak moodmu. Saat gula darah anjlok, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Pelepasan hormon ini bisa memicu perasaan cemas, panik, dan mudah marah. Irritability. Kamu jadi hungry plus angry. Ketidakseimbangan kimiawi di otak akibat fluktuasi gula darah yang konstan ini dapat mengganggu neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan tenang, seperti serotonin. Jadi jika moodmu sering tidak stabil, coba perhatikan pola makanmu. Tanda nomor 8, sendi terasa nyeri dan kaku. Bangun tidur, jari jemari atau lututmu terasa kaku? Atau kamu sering merasakan nyeri di persendian padahal tidak sedang cedera? Atau melakukan aktivitas berat? Ini bisa jadi tanda adanya peradangan kronis di tubuhmu, dan tepung bisa menjadi salah satu pemicu utamanya. Kenapa ini terjadi? Seperti yang sudah dibahas, makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan bersifat proinflamasi. Artinya mereka dapat memicu dan memperburuk peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini tidak hanya terjadi di usus atau kulit, tapi juga bisa menyerang persendian, menyebabkan rasa nyeri, bengkak, dan kaku. Bagi penderita kondisi autoimun seperti rheumatoid arthritis, mengurangi konsumsi tepung dan gluten seringkali memberikan perbaikan gejala yang signifikan. Kesimpulan, cara merebut kembali kendali, The Rescue Plan. Oke, kita sudah mengenali 8 tanda-tanda pembajakan ini. Mungkin satu atau bahkan beberapa di antaranya sangat relevan denganmu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Apakah kita harus berhenti total makan tepung selamanya? Tenang, kuncinya bukan eliminasi total yang menyiksa, tapi substitusi cerdas dan strategi bertahap. Mulai dengan the swap. Jangan langsung hapus semua. Ganti dulu. Ganti roti tawar putihmu dengan roti gandum utuh, whole wheat, yang tinggi serat. Ganti mie instanmu dengan pilihan lain seperti mie shirataki, mie dari edamame, atau bahkan bihun jagung sesekali. Prioritaskan protein dan serat. Sebelum menyentuh karbohidrat, nasi, roti, mie, pastikan kamu sudah makan protein. Ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan serat, sayuran terlebih dahulu. Ini akan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan membuat roller coaster energimu menjadi lebih landai. Jadilah detektif label. Mulai sekarang, biasakan membaca label nutrisi. Kamu akan kaget betapa banyak makanan kemasan, saus, sosis, nugget, yang mengandung tepung terigu tersembunyi. Cari karbohidrat kompleks. Dapatkan energimu dari sumber karbohidrat yang lebih baik dan kaya serat, seperti ubi, singkong, talas, jagung, kentang, atau nasi merah. Mereka melepaskan energi secara perlahan dan membuatmu kenyang lebih lama. Ingat, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dalam misi menyelamatkan tubuhmu sendiri. Setiap kali kamu berhasil menolak gorengan dan memilih buah, atau mengganti mie dengan ubi rebus, kamu sedang mengambil alih kembali kendali atas energimu, kesehatanmu, dan masa depanmu. Terima kasih telah membersamai Kak Belta. Jika video ini membuka matamu, klik tombol like, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga terjebak dalam kabut otak dan kelelahan tanpa henti.
Sekarang giliranmu. Dari 8 tanda tadi, mana yang paling kamu rasakan? Dan apa satu langkah kecil penggantian yang akan kamu coba mulai minggu ini? Tulis jawaban dan komitmenmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.